Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa Universitas Nugraha dari semester 6 dari Manajemen Keuangan RA15. Kami dari anggota 2 yang beranggotakan 14 orang dengan nama-nama anggota menjelaskan seputar konsep sebuah investasi, yaitu CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan model investasi yang bisa membantu para investor untuk memperkirakan tingkat pengembalian dari suatu aset yang ada dengan mempertimbangkan resiko, sehingga para investor bisa lebih mudah mengambil keputusan dalam berinvestasi yang lebih tepat dan terukur. Pernah gak sih bingung milih saham yang aman tapi cuannya besar? Kalau iya, kamu gak sendirian. Banyak investor pemula yang juga bingung memilih saham yang tepat antara risiko dan keuntungan. Nah, di video ini kita bakal bahas sebuah model yang membantu kamu memahami hubungan antara risiko dan imbal hasil. Namanya yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Yuk, kita pelajari bareng-bareng supaya kamu makin paham cara memilih investasi yang cerdas dan sesuai dengan profil risiko kamu. Guys, aku kan punya uang 1M nih. Niatnya aku pengen investasi, tapi aku bingung sama mana ya yang kira-kira aman dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Iya, aku juga bingung tahu. Kadang saham itu naik turun ya, bikin deg-degan banget gitu. Gimana caranya biar nggak rugi, terus tetap dapat cuan? Belum lagi aku dengar soal resiko yang sistematik, resiko non sistematik, terus juga ada istilah beta. Aku jadi makin pusing tahu jadinya. Kalian pernah dengar nggak sih CAPM itu? Katanya model ini itu dibuat untuk agar kita memahami gimana caranya menghasilkan keuntungan dan memahami hubungan resiko. Iya, aku juga baru dengar katanya CAPM itu bisa mengetahui seberapa besar return yang kita dapat sesuai resiko yang kita ambil. Wah, menarik tuh. Jadi kita bisa lebih yakin untuk milih investasi yang sesuai sama profil resiko kita ya. Kalian lagi bingung soal investasi ya? Iya. Nah, sebenarnya dalam investasi itu kan ada prinsip dasar yang penting, yaitu hubungan antara risiko dan return. Jadi resiko itu adalah kemungkinan kerugian atau ketidakpastian. Sedangkan return adalah keuntungan yang diharapkan. Biasanya semakin tinggi returnnya, maka resiko yang diambil itu semakin besar. Itu yang ditambahkan dengan high risk and high return. Tapi gimana sih kita bisa mengukur resiko dan memastikan return yang kita harapkan sudah sepadan? Nah, di sini nih CAPM membantu. CAPM itu adalah model yang menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset dengan mempertimbangkan risiko pasar secara sistematis. Jadi, dengan CAPM ini kita bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terukur. Yuk, kita pelajari bersama bagaimana cara CAPM bekerja dan bagaimana cara menghitungnya. Nah teman-teman, ayo kita belajar bersama mengenai apa itu CAPM dan apa manfaat dari CAPM. Nah yang pertama kita akan mengetahui apa itu CAPM atau Capital Asset Pricing Model adalah model yang dikembangkan oleh William Serf dan John Liner dan John Motion pada tahun 1964. Model ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Nah, CAPM sendiri itu memiliki manfaat yang sangat penting. Di antaranya yaitu CAPM sangat penting karena itu membantu investor untuk memahami bahwa semakin besar resiko yang diambil, maka semakin besar pula return yang akan diharapkan.
Model ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi dan penilaian harga aset di pasar modal. Komponen utama dari CAPM itu ada 3. Yang pertama ada RF, beta, dan RF. Apa itu RF? RF yaitu risk free rate, yaitu tingkat pengembalian investasi yang bebas risiko, bisa menggunakan suku bunga obligasi pemerintah sebagai acuan. Yang kedua ada beta, yang mengukur sensitivitas return suatu aset terhadap pergerakan pasar. Beta juga menunjukkan resiko sistematik yang tidak bisa dihilangkan dengan diverifikasi. Yang ketiga ada expected market return atau RM, yaitu tingkat pengembalian pasar secara keseluruhan yang diharapkan investor. Rumus dari CAPM yaitu RA sama dengan RF ditambah beta dikali RM. Nah, ayo kita coba perhitungan CAPM dengan data sederhana. Misalnya, sebuah perusahaan XYZ ingin berinvestasi dengan data berikut. Risk free rate-nya 2,5%, expected market return-nya 8%, beta sahamnya 0,5. Dengan rumus CAPM, kita hitung expected return saham tersebut. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan contoh kasusnya, mari kita jawab kasus tersebut menggunakan rumus CAPM berikut ini. RA sama dengan RF ditambah B dikali RM minus RF. Dari contoh kasus diketahui bahwa risk free rate atau RF sama dengan 2,5%, lalu expected market return atau RM sama dengan 8% dan beta sama dengan 0,5%. Nah, langkah pertama, hitung premi risiko pasar, yaitu RM dikurang RF sama dengan 8% dikurangin 2,5% sama dengan 5,5%. Selanjutnya, kalikan beta dengan premi risiko, yaitu 0, kali 5,5% sama dengan 2,75%. Terakhir, tambahkan risk free rate, yaitu RA sama dengan 2,5% ditambah 2,75% sama dengan 5,25%. Jadi, tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham ini adalah 5,25%. Dari penjelasan dan contoh perhitungan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa CAPM adalah alat yang sangat berguna untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi dengan mempertimbangkan risiko yang melekat pada aset tersebut. Model ini membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan terukur dengan memahami hubungan antara risiko dan juga return. Jadi dengan CAPM ini kita tidak hanya mengandalkan perkiraan semata, tapi menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan. Jadi sebenarnya CAPM itu gimana sih caranya membantu kita agar bisa memilih saham yang tepat? Nah, jadi CAPM ini membantu investor menilai apakah suatu saham itu efisien atau tidak. Nah, dengan mengukur resiko dan return yang diharapkan, misalnya return aktual saham lebih besar dari yang dihitung CAPM, itu tandanya saham tersebut undervalued dan layak dibeli. Wah, berarti CAPM itu kita tahu ya kapan harus jual dan kapan harus dibeli gitu. Iya, bener banget sih. Jadi dengan CAPM ini kita juga bisa membangun portofolio yang seimbang, terus mengurangi risiko yang tidak perlu dan fokus pada risiko pasar yang memang tidak bisa dihilangkan. Kalau buat perusahaan, apa sih manfaat CAPM dalam pengambilan keputusan investasi? Nah, kalau untuk perusahaan itu menggunakan CAPM untuk menentukan biaya modal. Jadi mereka tahu nih berapa return minimal yang harus didapat supaya investasi itu layak dan menguntungkan. Jadi CAPM itu bukan hanya untuk investor sendiri, tapi juga berperan penting untuk perusahaan besar dong. Iya, betul. CAPM itu kan adalah alat penting di dunia keuangan untuk mengelola resiko dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, seperti itu. Seru juga ya belajar CAPM itu. Jadi makin paham gimana caranya pasar saham dan investasi. Iya, jadi nggak asal pilih saham lagi, tapi berdasarkan analisis yang sistematis. Oke, setelah kita melihat contoh dan penjelasan dari kasus tersebut, nah di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari CAPM. Nah, CAPM memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam dunia investasi.
Pertama, CAPM cukup praktis dan sederhana untuk digunakan sehingga investor dapat dengan mudah memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu aset beresiko. Yang kedua, CAPM juga memperhitungkan resiko sistematis atau resiko pasar yang tidak bisa dihilangkan melalui disverifikasi, sehingga memberikan gambaran yang realistis tentang resiko yang sebenarnya. Selain itu, CAPM juga membantu menyederhanakan hubungan kompleks antara resiko dan return, sehingga memudahkan pengembalian keputusan investasi dan penilaian harga aset. Keterbatasan CAPM. Namun, CAPM juga memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah asumsi bahwa pasar modal selalu efisien. Artinya, semua informasi sudah tercermin sempurna dalam harga aset. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Selain itu, CAPM hanya mempertimbangkan risiko sistematis dan mengabaikan risiko spesifik yang juga bisa memengaruhi pengembalian investasi. Menentukan nilai beta yang akurat juga menjadi tantangan karena beta dihitung dari data historis yang bisa berubah seiring waktu dan berbeda metode pengukuran. Oke, setelah kita melihat seputar percakapan tentang CAPM dan drama-drama kecil, saya akan memberi tips dan kesimpulan. Tips yang pertama, supaya kita lebih mudah memahami CAPM, ada beberapa tips. Yang pertama, rajinlah latihan soal supaya konsep risiko dan return bisa lebih melekat. Yang kedua, kita juga harus rajin berdiskusi kelompok supaya bisa membantu dan bertukar pemahaman dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di pikiran kita. Yang ketiga, sering-sering membaca studi kasus. Nah, studi kasusnya itu yang nyata tentang bagaimana penerapan CAPM di pasar modal, karena itu bisa memperkuat pemahaman dan melihat bagaimana penerapan teori-teori yang digunakan dalam praktik. Terus, bisa dapat disimpulkan juga secara singkat, CAPM ini bisa membantu investor memahami hubungan antara risiko dan return dalam berinvestasi. Dengan model ini, kita bisa memperkirakan tingkat pengembalian yang diharapkan berdasarkan risiko pasar, sehingga pengembalian keputusan investasi jadi lebih terukur dan lebih cerdas. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar investasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.